Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, kita kembali jumpa dalam Renungan 79 hari ini. Biarlah kita boleh kembali menerima apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita sama-sama meresponi, mendengarkan, dan melakukannya. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka Alkitab di rumah masing-masing. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa bagaimanakah pelayanan daripada Samuel ini, ya. Bangsa Israel dalam pembacaan pasal yang ke-12 bahwa bangsa Israel selama ini dipimpin oleh seorang hakim, ya. Nah, dan Samuel lah yang selama ini menjadi seorang hakim sekaligus menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel untuk membimbing mereka, menuntun mereka, menjadi pemimpin mereka untuk tetap ada di jalan-jalannya Tuhan, ya. Nah, namun ketika seorang hakim itu menjadi pemimpin mereka, bangsa Israel, mereka merasa tidak puas. Mereka merasa tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain, di mana di bangsa-bangsa yang lain itu mereka memiliki seorang pemimpin, memiliki seorang raja, dan hal itulah yang dilakukan oleh umat-umat Israel. Mereka meminta seorang raja, dan Samuel mengatakan bahwa di dalam pembacaan ini Samuel telah memberikan seorang pemimpin, telah melantik seorang raja untuk menjadi pemimpin mereka. Ketika mereka telah menerima Raja Saul dilantik oleh Samuel, maka yang dilakukan oleh Samuel adalah dia meminta diri, ya. Perikopnya di sini Samuel minta diri dari bangsa itu. Jadi Samuel selama di dalam pelayanannya melayani atau memimpin umat-umat Israel, kemudian ketika dia merasa bahwa sudah waktunya dia meninggalkan umat Israel atau melepaskan diri dari mereka karena sudah ada pemimpin yang baru, maka Samuel ini pamit, ya, kepada umat-umat Israel. Nah, yang kita boleh pelajari di dalam pembacaan ini, bagaimanakah selama pelayanan daripada Samuel kepada umat-umat Israel pada masa-masa kepemimpinannya dia sebagai seorang hakim sekaligus sebagai seorang nabi yang dipakai Tuhan, yang menjadi penyambung lidahnya Tuhan bagi umat-umat Israel. Sehingga yang dilakukan oleh Samuel di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ketika dia mau pamit undur diri, yang dipertanyakan adalah di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Ya, jadi pertanyaan sekaligus pernyataan-pernyataan daripada Samuel ini itu disampaikan kepada umat-umat Israel. Karena Samuel ingin benar-benar ketika mengundurkan diri atau pamit kepada umat-umat Israel, dia benar-benar melepaskan umat Israel tanpa ada ganjalan, tanpa ada hal-hal yang mungkin itu dipendam, dipikirkan atau menjadi sebuah ganjalan bagi umat Israel, ya. Nah, saya memberikan firman Tuhan
temanya adalah meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak artinya adalah tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukan. Arti yang kedua, bekas atau kesan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah di akhir pelayanan daripada Samuel ketika dia ingin mengundurkan diri dari umat-umat Israel adalah hal inilah yang disampaikannya. Kira-kira kesan atau jejak apa yang ditinggalkan oleh Samuel ketika dia mau mengundurkan diri atau menarik dirinya? Setiap tindakan-tindakan, kelakuan, perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan membekas di hati orang. Pasti akan meninggalkan sebuah kesan pada pemandangan beberapa orang. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa apa kesan, apa jejak yang ditinggalkan oleh Samuel bagi orang-orang Israel. Tadi dikatakan jawaban daripada umat-umat Israel, kesan mereka tentang Samuel, bahwa Samuel selama melayani dia jujur, dia tulus, dia tidak pernah mengambil keuntungan apapun, dia tidak pernah menerima suap dari siapapun, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Samuel benar-benar pelayanan yang bersih, pelayanan yang tidak ada unsur mengambil keuntungan pribadi, tetapi benar-benar pelayanannya adalah membawa umat-umat Israel sebagai umat yang harus berjalan menurut perintah-perintahnya Tuhan. Jejak yang ditinggalkan oleh Samuel adalah benar-benar jejak yang meninggalkan kesan bagi umat-umat Israel. Ada dua jejak yang kita tinggalkan ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita mungkin ada di suatu tempat, ada di sebuah organisasi, di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah lingkungan. Ada jejak-jejak yang kita pasti dibaca oleh orang, kita tinggalkan, orang itu melihat ada kesan apa dalam kehidupan kita. Jejak yang baik atau jejak yang buruk. Ada dua hal ini yang seringkali dilihat oleh orang. Yang manakah? Jejak yang manakah yang kita tinggalkan, yang sehingga orang itu melihat bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Ayat yang ketiga dan ayat keempat, Samuel ini meninggalkan jejak yang baik. Samuel ini meninggalkan kesan yang baik. Dia sebagai seorang pemimpin yang baik. Selama melayani, bahwa Samuel ini benar-benar melayani dengan baik, melayani dengan penuh kasih, melayani dengan segala kelembutan, kerendahan hati, dan tidak pernah mengambil sebuah keuntungan untuk dia pakai atau menjadi sebuah keuntungan bagi pribadinya. Hal yang baik itu diterima orang dengan baik. Hal yang baik, meninggalkan kesan yang baik, itu akan menjadikan seseorang itu bisa respect kepada seseorang. Mengapa kita harus meninggalkan jejak yang baik dimanapun kita berada? Di dalam Ibrani 12 ayat 1 bagian A, firman Tuhan berkata di sana bahwa banyak saksi yang memperhatikan kita. Siapa saksi-saksi kita? Siapa yang memperhatikan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tinggal dimanapun kita berada, ada banyak mata yang menyaksikan kita. Ada banyak orang-orang yang memperhatikan kita, yang menyaksikan bagaimana sih sikap kita, bagaimana sih perbuatan kita, bagaimana hidup kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita senantiasa diperhatikan gerak-gerik kita, tingkah laku kita. Apakah kita selama ini rajin ke gereja tetapi ternyata perbuatannya tidak menjadi berkat? Bahwa banyak saksi yang memperhatikan kita, ini akan mendorong kita bahwa setiap tindakan kita harus bertindak lebih hati-hati, lebih sungguh-sungguh, sehingga kita tidak sembarangan hidup. Kita tidak sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jejak yang kita tinggalkan. Mengapa kita harus meninggalkan jejak yang baik? Karena apapun jejak yang kita tinggalkan, itu memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk selalu diikuti, diteladani oleh orang lain. Bagaimana jika yang kita tinggalkan ternyata adalah jejak yang tidak baik? Maka mereka pun akan dapat dengan mudah mengikutinya. Tetapi ketika kita memiliki jejak yang baik, maka orang
orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka pun akan melakukan, mereka pun akan meniru jejak yang baik itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memang selalu menjadi sorotan. Oleh karena itu, karena apa yang kita buat, selalu nama Tuhan disangkut pautkan. Ketika kita menjadi orang Kristen, saat ini kita menjadi orang yang percaya, pengikut Kristus, baik atau buruknya perbuatan kita meninggalkan kesan bagi mereka yang ada di luar Tuhan. Oleh karena itu, jejak apa yang harus kita tinggalkan? Dalam Amsal 10 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kenangan, kesan, ini adalah merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan oleh orang. Jadi bahwa ketika kita meninggalkan jejak, kenangan atau kesan yang baik, orang itu akan merasakan damai, orang itu akan memiliki nilai yang baik tentang kita. Sehingga siapakah kita, mereka akan melihat karena apa? Pribadinya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Hasilnya jika kita meninggalkan jejak yang baik, hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, maka hasilnya di dalam ayat yang ke-7 tadi tetap adalah mendatangkan berkat bagi orang lain. Betapa kita bersuka cita ketika kita meninggalkan hal-hal yang baik, mereka pun dapat diberkati, mereka pun boleh merasakan sebuah sukacita, kebahagiaan karena ada sesuatu yang baik yang mereka boleh pelajari dari setiap kehidupan kita. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bertindaklah hati-hati dalam segala tingkah laku kita, karena setiap perbuatan kita itu bisa ditiru dan diperhatikan, bisa diikuti oleh orang lain, dan setiap perbuatan kita itu sudah pasti meninggalkan jejak bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bertindak dengan baik, bertindak dengan hati-hati sesuai dengan apa yang dikatakan firman, karena apapun yang kita buat pasti itu akan menjadi berkat jika kita melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan jejak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau kembali mempercayakan firman-Mu untuk kami dengar, dan hamba-Mu boleh menyampaikannya kepada jemaat-jemaat-Mu. Pimpin kami agar kami seperti apa yang dikatakan firman-Mu, agar hidup kami meninggalkan jejak-jejak yang baik. Karena ada firman-Mu di dalam hidup kami, maka setiap perbuatan tingkah laku kami adalah hal-hal yang baik menurut pemandangan Tuhan dan juga menurut pemandangan manusia, sehingga mereka boleh mengikuti teladan yang baik lewat kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah. Umat-umat-Mu GPDI LCAD Magelang mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka umat-umat-Mu GPDI LCAD Magelang diselamatkan, karena dengan hati umat-umat-Mu GPDI LCAD Magelang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut umat-umat-Mu GPDI Magelang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat kepercayaan. Setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.